Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku seiman dan sebangsa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentu di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, kesibukan sebagian umat Islam tertuju pada apa yang dikenal dengan istilah Lailatul Qadar, sehingga banyak ikhtiar untuk memburu menjemput Lailatul Qadar dengan berbagai macam usaha, khususnya i'tikaf di tempat-tempat yang disucikan, utamanya masjid dan mushola. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang qadar, sesungguhnya Al-Quran telah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sudah ditetapkan ketentuannya, sudah ditetapkan hukumnya. Surah Al-Furqan ayat 2 menjelaskan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu, dan Allah telah menentukan ukuran-ukurannya secara spesifik. Ini mengandung maksud bahwa istilah qadar sebetulnya istilah yang harus merujuk kepada hakikat dari ciptaan-ciptaan yang telah memiliki karakter atau memiliki hukum-hukum tertentu yang sudah diciptakan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pemahaman yang kurang tepat, saya kira, bila manusia memahami qadar itu sesuatu yang mutlak haknya Allah tanpa ada ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, saya memahami bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan, malam yang sangat berkesan pada diri seseorang, yang itu diperoleh dari hasil ikhtiar yang begitu intens dan konsisten dari seseorang, yang kemudian ikhtiar maksimal itulah yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks ini ada ikhtiar yang harus dilakukan dari bawah, dari manusia, dan kemudian ada ketentuan yang Allah akan berikan kepada seseorang itu. Nah, tentu di sini ada hukum yang bersifat kausalitas, ya, ada aksi, ada reaksi. Ini sebetulnya termasuk salah satu natural law atau hukum alam yang bersifat umum, bahwa kalau kita berusaha sebagai aksi dan aksi itu maksimal, maka ada reaksi. Reaksinya apa? Allah akan meridhoinya, Allah akan memutuskannya. Kalau di suatu kantor ada aksi seseorang staf yang sangat rajin, sangat disiplin, sangat jujur, tentu ada reaksi dari pimpinan. Apa? Dia memberikan apresiasi, dia memberikan hadiah, dia bisa kasih naik gaji dan sebagainya. Sama dalam konteks kita sebagai hamba Allah, ada hukum kausalitas, ada hukum the law of effect, atau dalam bahasa fisika Newtonnya ada aksi, ada reaksi. Ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah aksi yang harus terus kita lakukan secara maksimal, kemudian berharap Allah memberikan reaksi yang positif. Sekali lagi, ini sebetulnya hukum yang bersifat alamiah, yang atau sering disebut dengan istilah natural law. Ingat bahwa Allah sebetulnya sudah menentukan paling tidak 10 hukum alam, the 10 of natural law, yang itu berlaku secara umum. Siapa saja makhluk di muka bumi ini yang mengikuti hukum itu, ya, maka Allah akan memberikan
pastiannya Allah akan menentukan sesuatu yang diharapkannya itu. Ya, tentu yang pertama tadi adalah the law of effect atau the law of cause, ya, hukum kausalitas. Bahwa ada akibat itu mesti ada sebabnya. Jadi kalau kita ingin menghadiahkan atau ingin mendapatkan sesuatu, maka asbabnya harus dilakukan atau diadakan secara maksimal. Sekali lagi, hukum kausalitas bahasa lainnya, ini hal yang pertama yang harus kita pahami, ya, untuk mencapai qadar. Yang kedua, ada the law of attraction, ya, bahwa manusia itu sesungguhnya adalah magnet, ya, magnet yang ketika dia mengeluarkan yang positif, dia akan mendapatkan yang positif, ya. Sekali lagi, atraksi itu adalah timbal balik. Kalau kita melakukan yang negatif, ya kita akan mendapatkan yang negatif. Nah, maka disinilah berlaku secara umum juga. Nah, sekali lagi, yang dimana kalau semua orang agama apapun, kalau dia memberikan sesuatu yang positif dalam kehidupan manusia, dia akan mendapatkan yang positif juga di antara sesama manusia, ya. Kemudian ada the law of creativity. Siapa yang lebih kreatif, dia yang akan lebih dapat ketentuan sebagai makhluk yang beruntung, yang menang, ya. Memang di dunia ini ada yin yang, ada kekuatan yang selalu bersih tegang. Orang yang memiliki kreativitas, dia akan mengambil dua ketegangan ini, ya, sehingga tidak bertentangan tapi mengakomodir dua hal yang bertentangan. Ya, ini sekali lagi kreativitas, ya, yang kemudian dia akan lebih maju. Sekali lagi, the law of creativity ini sangat menentukan kesuksesan dan takdir apa yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga the law of substitution, ya. Substitution itu pengganti. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang menegaskan innamal usri yusra. Kalau ada kesulitan, jangan pernah meyakini selalu ada kesulitan yang tetap. Pasti Allah akan menggantinya dengan kemudahan atau kejayaan, ya. Oleh karenanya, kalau hari ini kita sedang sedih, kita sedang susah, tapi ada ikhtiar, sudah akan pasti hukumnya itu akan tergantikan, ya. Makanya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Artinya orang yang gagal, kalau dia mau mempelajari betul, maka kegagalan akan tergantikan. Maka sadarlah, pasti kegagalan yang dipelajari dan dia berusaha lagi akan tergantikan. Itu dah pasti the law of substitution, ya. Kemudian ada juga the law of service, ya, hukum pelayanan. Siapa yang memberikan pelayanan yang bagus, maka dia juga akan mendapatkan yang bagus juga. Quran saya kira juga menjelaskan, an ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada Anda. Ya, ini servis. Kalau kita memberikan servis yang bagus, ya kita juga memberikan perlakuan yang bagus. Sabda Rasulullah pun juga pernah menegaskan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai atau berkasih sayang, dia enggak mendapatkan sayang. Jadi servislah, berikan layanan yang baik, maka Anda juga akan memberikan pelayanan yang baik juga dari orang lain dan bahkan juga dari Allah. Kalau kita melayani Allah dengan ibadah yang bagus, pasti Allah juga akan memberikan pelayanan kepada kita yang paling baik juga, ya. Ada juga the law of utilization, ya. Siapa orang yang mampu menggunakan potensinya, maka dia yang akan maju, yang dia mendapatkan takdir yang bagus. Allah sudah menganugerahkan akal, tapi kenapa banyak manusia yang tidak menggunakannya untuk berpikir yang maju sampai berkali-kali, berpuluh-puluh kali Allah mengatakan afala taqilun, afala yatafakkarun, afala yadabbarun. Itu sesungguhnya ada hukum utilization, hukum penggunaan potensi. Siapa yang menggunakan potensi dengan maksimal, dia yang akan mendapatkan takdirnya, qadarnya yang bagus. Kemudian ada hukum oktav. Hukum oktav itu atau hukum 7. Nah, kita tahu nada itu ada 7. Nah, nada itu artinya dia naik turun. Ini hukum yang menjelaskan secara universal bahwa kehidupan itu naik turun.
Pasti tidak ada orang yang selalu naik di atas terus, pasti dia akan jalan turun. Ini harus dipahami bahwa keadaan yang sekarang ini sehat bisa jadi suatu saat akan sakit. Yang hari ini sakit bisa jadi kalau kita ikhtiar betul sehat. Nah kan sebalik, tidak ada yang tetap di dunia ini. Ada tadi hukum the law of octave, ada pergantian naik turun. Maka yang eksis adalah yang selalu siap. Ketika dia naik, jangan lupa kalau nanti kondisi turun, sehingga dia bisa mempersiapkan ketika kondisinya tidak lagi fit, kondisinya tidak lagi selalu di atas. Ya. Kemudian ada juga the law of expectation. Orang yang sukses itu, orang yang mendapatkan qadar bahagia adalah orang yang memang punya harapan untuk bahagia. Kalau keadaan seperti ini kita selalu berharap yang negatif, ya yang datang akan negatif semuanya. Kalau selalunya kita berharap hidup kok tidak enak, hidup kok susah, hidup kok sedih, yang betul-betul yang akan datang adalah kesedihan, kesusahan. Karena selalunya dalam ritme kehidupannya terucap harapan kesedihan. Maka kalau kita berharap bahagia, maka harapan itu akan mendorong kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ada juga the law of vacuum, ya. Hukum kekosongan. Secara fisika kalau ada ruang kosong maka dia akan diisi. Maksudnya apa ini? Ya, kalau kita mengalami kegagalan, ya, maka kita harus berusaha untuk sukses. Ya, kalau kita ingin kantong kita ini kosong, maka terdoronglah untuk mengisinya dengan bekerja keras sehingga mendapatkan salary atau honor untuk mengisi kantong itu. Ini hukum alam. Siapa yang ingin ditentukan kaya, ya, di saat dia dalam keadaan kosong, maka segeralah dia untuk mengisinya dengan cara bekerja. Oke, yang ke-10 ada the law of vibration, hukum getaran. Kalau kita manusia itu selalu berpikir positif, maka kita akan mengeluarkan getaran yang positif. Kalau kita ini orang yang sukses akan mengeluarkan getaran yang sukses kepada orang lain. Kalau kita ini orang yang baik pasti akan mengeluarkan getaran atau pengaruh yang baik di lingkungan kita. Ini sudah otomatis. Hukum ini bersifat universal. Saya tekankan kembali lagi bahwa qadar itu adalah ketentuan yang sudah diputuskan oleh Allah. Dalam konteks kehidupan dunia ada the law of nature, ya, atau natural law yang tadi sudah kita sebutkan 10 hal. Kalau kita mampu memahami natural law yang tadi 10 itu, ya, insya Allah Allah akan merestui, ya, apa yang kita lakukan. Sekali lagi, mari kita memahami al-qadar yang dalam hal ini kita buru-buru, ya, dengan cara lebih rasional, dengan cara yang lebih kreatif, ya, dengan mengikuti hukum-hukum alam yang sudah ada ditentukan di alam semesta ini. Semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk memahami hukum-hukum yang ada di sekitar kita, sehingga kita segera bisa keluar dari segala krisis yang ada di masyarakat dan bangsa ini. Terima kasih, semoga kita selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap kreatif dan untuk mendapatkan ketentuan yang positif dan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.